Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Ini saatnya Anda untuk masuk ke koin PP. Sudah saya jelaskan dari kemarin, nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung saja ya. Ini kemarin di sini nih saya ngasih tahu Anda bisa dijual di sini nih karena ini resisten ini ya. Ini nanti agak turun ke bawah, mungkin dia akan nendang ke sana nanti, akan nendang ke sana nanti ya. Sabar ya, nanti bulan-bulan apa ini Desember, nanti Desember baru akan sampai sini. Kalau ini turun longsor ke sini ya, yang penting di sini masuk pasti akan ke sana, nggak usah khawatir. Ini koin top market top yang mana peredaran suplainya udah beredar semua, depthnya juga megangnya sedikit ya, nggak main-main. Saya rasa ini akan jadi Rp1 ya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Rp1 kan ini modal kecil, 3 juta aja dapat 150 juta koin, jadi uang 150 juta. Kalau Rp1 udah lumayan, nggak usah menghayal ya. Bagi-bagi pemain receh, jangan percaya LP1 Bannon yang muluk-muluk jutawan Anda malah stres gila kayak Rojali Baya. Yang berpikir waras normal apa adanya aja, yang penting ini kan ada potensi naik ke atas. Untuk yang bermain scalpingan, saya harap ya biasa ya, beli di bawah, jual di atas. Ini wah masuk kemarin tuh ya, ini jual lagi, nunggu lagi di sini nggak apa-apa, tipis-tipis. Yang namanya scalping jam-jaman ya tipis-tipis, nanti jual lagi di sini. Yang namanya swing, kalau ke sini lagi di sini lagi, jangka panjangnya tetap akan ke sana ya. Kita lihat kalau di waktu yang daily-nya semakin jelas sekali bahwa ini nanti akan arahnya akan ke atas. Ini naik turun ya biasa. Ini udah menggunting yang apa MA yang merah, yang birunya ini tanjakan ke bawah. Sementara ya ke bawah sementara aja, ini nanti akan nengkring di awan hijau ini. Awan hijau ini kelihatannya akan ke sana, akan membesar. Jadi nanti akan nengkring di sini ya, kemudian akan loncat lagi ke sana mengikuti BTC. Ini salah satu koin yang berpotensi saya rasa ada di PP ini. Kemarin koin meme ya, koin meme koin itu sekarang umpamanya lagi terbang tinggi, nggak usah perlu Anda apa namanya FOMO, itu ada airdrop nanti loh. Biasanya kalau ada airdrop itu yang namanya cari koin gratisan ya, nggak modal, tetap akan dijual. Padahal besar itu loh, 25% airdropnya gede loh. Nanti akan harga akan turun ancur-ancuran ketika nanti akan distribusi airdrop itu. Saya yakin semua koin seperti itu, nggak mungkin nggak ya. Hati-hati, awal-awalnya Raja juga seperti itu, naik tinggi. Seketika buka airdrop di mana-mana untuk promosi koin Raja, gak taunya ancur harganya. Itu memang hukumnya seperti itu ya. Kalau saya harap ya masuk koin-koin yang bagus-bagus, yang jelas kayak seperti ini, nggak usah nunggu yang ada airdropnya. Ini kan udah berlalu airdropnya, tinggal ini supply and demand saja. Depthnya juga megangnya sedikit ya. Kalau kita melihat daripada yang daily ini memang ada penurunan dikit, nggak usah takut. Waktunya serok, Mas Bro juga masih ada dana yang belum dipakai. Saya mau nembak PP lagi yang modal kecil. Kalau salah analisa nanti ya nggak sampai edan Mas Bro, uang kecil ini gitu ya. Tapi kalau nanti jadi naga akan jadi besar gitu aja, nggak main yang terlalu apa maruk gitu, santai slow saja. Yang penting kita waras ya. Begitu. Kalau kita lihat dari tadi 4 jamnya kan bisa untuk scalping. Kalau ini ya memang waktunya TP ya, bukan waktunya masuk. Ya kalau di sini masuk di bawah awan, ini waktunya TP. Nanti paling nengkring di sini, hanya di sini paling nggak begitu dalam, nanti akan terbang lagi ya. Kita lihat di CMC-nya mengenai harga PP ini, lihat kita coba ya bagaimana sekarang rankingnya juga sudah membaik ya. Market cap-nya sudah tambah besar, 7,5 triliun, yang kemarin sempat 7,1, artinya sudah ada pergerakan naik. Dan setiap kenaikan ini pasti ada yang TP, ada penurunan, akan tetapi mereka nggak dihabiskan TP-nya. Saya lihat hati-hati sekali, nggak langsung jebret ke bawah habis-habisan. Yang ini kan sudah ada di Bannon, auditnya sudah ya, market cap-nya bertahan terus. Ini pasti yang akan jadi Rp1 nanti kan. Setiap tahun ada ya, setiap 4 tahun sekali siklusnya kan pasti ada Shiba, Doge ya. Dan juga ini yang saya seneng, ini peredaran suplainya, sirkulasinya itu udah 99,24%. Kemarin kan peredaran suplainya kan 99,14%. Ini sudah naik lagi rupanya 99,24%, kan lumayan. Ini yang saya suka, peredaran suplainya udah beredar semua, dan ini sudah centang biru ya. Ini menandakan koin yang mantap.
yang mana koin yang bagus terbangnya cepat itu yang peredaran suplainya sudah semua, jadi nggak ada gangguan airdrop, nggak ada gangguan debtnya menjual karena memang sudah beredar semua. Sangat berbeda dengan koin yang masih banyak suplainya, itu bahaya ya. Yang mana kalau kita lihat juga koin yang lain, kita perbandingkan dengan Polygon itu kan, makanya Polygon naiknya cepet ya, cuannya cepet ya, itu karena peredaran suplainya itu udah beredar semua, udah mau habis 90-an%. Beda kalau koin-koin yang masih kan banyak yang koin masih 30% peredaran suplainya, 50, 30, 25, itu banyak sekali. Anda harus belajar dicek yang betul ya, dan dilihat cara permainannya itu sebetulnya sudah kelihatan. Ketika market capnya kok sekian triliun naik jadi sekian triliun, coba dihabiskan nggak ketika dam pada jual nggak? Ternyata kan kalau PP kan nggak ditahan, dia jual paling 10-30% ya, itu pun nanti akan dimasukkan kembali dengan bertahan dan makin naik. Ini seperti ini. SIBA dulu saya juga waduh ketakutan, turun naik ya, sampai di foot kayak begitu dulu. Ini mainan paus, nggak akan Rp1 di jam terus naik turun. Nggak taunya terbang ngaceng betul. Ini juga kelihatannya akan sama nanti seperti koin SIBA yang mana siklusnya 4 tahun sekali, itu pasti ada yang dimainkan walaupun nanti tetap ada korbannya. Ya kita yang sudah bermain dari sekarang, yang sudah cerdas, sudah pinter, nanti saya infokan TP-nya di mana ketika udah bull market ya, ketika BTC-nya terbang tinggi kemudian demand mulai menurun, yaitu waktunya kita TP. Walaupun nggak di pucuk banget, kan kita nggak ada yang tahu di pucuknya berapa. Ketika sudah harga memuncak, di situ kok sideways berapa minggu, kok makin tipis, makin turun market capnya BTC, ya itu di saat itu kita untuk menjual ya. Karena kan kita nggak tahu pucuknya sampai di mana. Kan nggak mungkin juga dalam sekejap langsung turun begitu aja, kan nggak, tetap banyak yang masuk, yang ketinggalan itu yang nanti akan jadi korban di situ. Jadi nggak usah bingung menaik koin PP ini, biar banyak saingan koin A B C D karya SIBA dulu juga. Ketika SIBA launching ya, setelah sebulan ke depannya ada Ploki SIBA, ada SIBA Babi, ada Baby Doge, ada macam-macam lah pokoknya, yang nyatanya mereka sampai sekarang nggak pada masuk Binance, baru-baru RP1 makin benjut, makin habis ya. Yang namanya itu koin-koin apa namanya, odong-odong, koin-koin odong-odong, endel ya, koin endel. Jadi kayak begitulah Kermi, kalau ada apa namanya lagi rame-rame ngikut-ngikut ya, nempel-nempel, cari momen lagi tenarnya satu koin apa ya, cari orang goblok yang banyak keblingan. Umpamanya SIBA Inu bikin lagi inu panu kayak PP. Ada juga yang bikin PP-an, untung aja nggak pakai empek ya. Empek Palembang bukan mbek ya, tahu nggak mbek sama mbek beda. Tapi kalau mbek itu kambing. Kacau Mas Bro ini ya. Yang penting kan gak tipu-tipu Anda ya. Ngapain serius ya, kayak kelihatannya kayak orang hebat Mas Bro, serius ya, kayak orang berpengalaman, berpendidikan, profesor, kayak ahli TA, ahli segala macam lah pokoknya lah ya. Kita serius seolah-olah orang hebat ya, analisa, padahal miss juga biasa. Gak ada orang hebat di kripto itu, gak ada orang hebat ya. Jadi setelah kita ngomong serius yang aduh luar biasa, kelihatannya jos gitu ya, hebat gitu ya, orang gedean, ternyata apa, nipu kan dengan tata bahasa yang bagus kan. Anda nggak ngerti, Anda aja sekolahnya SED ya, mending SD ya, ini SED. Ya nanti kan bahaya, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu Anda dibilangin RP1 Binance, Anda masuk saja, Anda terjungkal di situ ya. Kalau ini nggak Mas Bro, dengan tata bahasa yang gampang saja, yang sederhana saja, dan saya analisa terus perjalanannya gimana koin ini, gerak-geriknya, egol-egolnya itu kan bisa kita pelajari, historinya kelihatan, koin yang mau habis-habisan ataupun yang mau naik. Juga kalau candlenya dari atas pas launching kok turun terus, lah itu koinnya nggak bener, makin habis seperti si Jepris ini. Kalau kita lihat kan dari ini all in candlenya juga kan tuh ya kan, naik ngaceng
ya, turun ke bawah ngaceng lagi, turun ke bawah, ini udah mulai ngaceng lagi. Ada yang sudah di atas itu semakin ke bawah terus ya, habis itu rata flat gini ya, nggak ada gerakan sama sekali. Udah jelas itu koin bahaya, sondol koin, buang jauh-jauh, pendem koin seperti itu ya. Ya saya rasa cukup ya, harus yakin ya, harus tetap semangat di hold ya. Nanti kalau yang mau TP ya, kalau pas cuan ya di TP nggak masalah, cukup 25% sampai 30, jangan banyak-banyak karena tahun depan sudah bull market ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah banyak dosa itu pasti karena Mas Bro manusia biasa, seperti hanya nggak sempurna tentunya ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tolong kiranya yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Cuan selalu, sehat selalu, berkah selalu. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.